Loh, banyune wis kok pateni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul 'ilmi faridatun minal mahdi ilal ladzi al-hadis amma ba'd. Wa qala aidan man arada dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Amma ba'd. Pada para sami'in was sami'at, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, yang selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara Talabul Ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada baginda Nabi Akmal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Para samin was samiat yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita membahas yaitu tentang haji. Al-hajju wujubul haji. Al-hajju fardu ainin fil umri marratan ala kulli muslimin mukallafin hurun mustati'in wajada azzata wal ma'a markaba
ma'amni tariqi wa imkanis sayri liqalihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji, yakni haji itu diwajibkan dengan fardu ain. Jadi tiap individu manusia itu mendapatkan kewajiban untuk menjalankan ibadah haji di dalam satu umur. Jadi selama hidupnya kita diwajibkan menjalankan ibadah haji selama 1 kali saja. Siapa saja yang diwajibkan, yaitu ala kulli muslimin mukallafin hurin mustati'in wa jada azzat, yaitu bagi orang-orang muslim yang sudah mukallaf dan merdeka, dan orang tersebut sudah mampu mendapatkan biaya untuk ibadah haji. Dan adanya yaitu kendaraan, yakni kapal terbang yang biasa dinaiki oleh para jamaah haji. Ma'am kini tarik beserta amannya perjalanan. Jadi di perjalanan tidak ada gangguan berupa adanya peperangan atau apa. Yang penting di jalan itu dalam keadaan aman. Wa imkani seri, dan yaitu berjalannya itu dengan lancar, tidak ada halangan. Liqali ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi manusia itu diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji atas orang-orang yang mampu menjalankan ibadah haji, yakni ada biaya untuk membayar biaya ibadah haji tersebut. Bagaimana kalau tidak ada biaya? Kalau tidak ada biaya berarti tidak wajib haji. Yang wajib adalah bagi insan atau tiap manusia yang sudah punya biaya untuk melaksanakan ibadah haji, yakni untuk tahun-tahun sekarang itu biaya ibadah haji bisa mencapai 75 juta. Maka apabila mau kalau itu jadi TV sudah itu apa? Jadi TV itu enggak Akan tuh apa? Apa ya lah dia? Apa ya? Lau. Nah, sekolah kuning ya? Kayaknya tuh kok. Ya kurang atas. Bintang atas. Ya. Kita ulangi, yaitu bila kita sudah memperoleh biaya uang sebesar 75 juta, maka kita sudah wajib menjalankan ibadah haji.
Bagaimana dengan yang sudah punya biaya tapi tidak menjalankan ibadah haji, maka dia berarti tidak melaksanakan kewajiban fardu ainnya. Maka jika fardu ain tidak dijalankan, itu kan dosa. Yang tidak dosa yang bagi orang yang fakir miskin yang tidak memiliki biaya untuk menjalankan ibadah haji. Angkat tambahnya ya? Angkat tambahnya ini. Sebentar, ada. Kita lanjutkan kembali. Sekarang bila kita sudah menjalankan ibadah haji, yakni sudah berada di kota Mekah, apa yang akan kita lakukan? Yaitu pertama, arkanul haji. Arkanu khamsatun. Rukun-rukunnya haji itu ada 5. Al-awalu al-ihramu ma'an niat. Yang pertama melaksanakan ihram disertai dengan niat. Niat ingsun ihram karena Allah Ta'ala. Yang kedua, wukuf di Arafah. Di rukun-rukunnya haji, yang pertama ihram, yang kedua wukuf di dalam Arafah. Yang ketiga at-tawafu bil baiti sab'an. Tawaf di Baitullah, yakni di mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat as-sa'yu bainas Shafa wal Marwata, yakni lari-lari kecil di antara Gunung Shafa dan Gunung Marwah. Yang kelima al-halqu awit taksiru, yaitu memotong rambut atau memendekkan rambut. Demikian tadi rukun-rukun yang wajib dilaksanakan ketika kita berada di kota Mekah, ketika kita menjalankan ibadah haji. Jadi harus ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf sebanyak 7 kali, yang keempat sa'i bainas Shafa wal Marwah, yang kelima memotong rambut atau memendekkan rambut. Sekarang wajibatul haji. Tadi rukun-rukunnya haji, sekarang wajibatul haji. Wajibatu khamsatun. Wahya al-ihram wa minal miqat. Di wajib-wajibnya haji juga ada 5. Yang pertama ihram dari mikot. Yang kedua ramyul jimar as-salasi,
membalang jumroh 3 kali. Yang ketiga, al-mabit bil Musdalifah, yaitu menginap di Musdalifah. Yang keempat, al-mabitu bi Mina, layaliya ayyamit tasyrik. Yang keempat, menginap di Mina pada malam hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Yang kelima, tawaful wada, yaitu tawaf karena mau pulang, atau ya ini tawaf pamitan mau pulang. Jadi sebelum kita pulang ke Indonesia, kita tawaf kembali yang dinamakan tawaf wada. Saya ulangi, wajibnya haji itu juga ada 5. Yang pertama, ihram minal mikot. Yang kedua, yaitu membalang jumroh sebanyak 3 kali. Yang ketiga, menginap di Musdalifah. Yang keempat, menginap di Mina pada malam hari tasyrik. Yang kelima, tawaf wada. Tadi rukun haji dan wajibnya haji. Sekarang sunahnya haji. Ini bila dilakukan tidak dilakukan mendapatkan pahala, bila tidak dilakukan tidak apa-apa. Sunahnya haji, sunanuhu kasiratun minha al-ghuslu lil ihram. Di sunahnya haji, yang pertama adalah mandi karena mau menjalankan ihram. Jadi sebelum ihram itu mandi terlebih dahulu. Wal wukuf, dan mandi karena mau wukuf. Waramil jimar, dan membalang jumroh, yakni membalang jumroh selebihnya dari 3 kali tadi. Wa talbiyatu, lan membaca talbiyah. Membaca talbiyah yaitu membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu bacaan talbiyah, itu sunnah dibaca. Wa tawaful qudumi, yaitu tawaf ketika baru saja datang di Mekah. Ketika baru datang kita langsung tawaf, namanya tawaf qudum. Wal mabitu bimina lailatul wukuf di Arafah, dan disunahkan pula menginap di tanah Mina pada malam wukuf di Arafah. Walubsu izarin waridain abyadaini, dan disunahkan pula yaitu memakai kain nyamping dan selendang yang berwarna putih semua. Wadzikru, dan memperbanyak zikir. Jadi memperbanyak zikir bisa dengan membaca Al-Quran, bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Wal wukufu, dan disunahkan wukuf. Wa du'a'u bil mas'aril haram, dan disunahkan berdoa di tanah haram, yakni di tanah Mekah. Demikian tadi sunahnya haji. Jadi saya ulangi, sunahnya haji itu sangat banyak. Di antaranya yaitu mandi karena mau ihram. Yang kedua yaitu sunnah wukuf. Yang ketiga disunahkan membalang jumroh. Yang keempat disunahkan membaca talbiyah.
Yang kelima, disunahkan melaksanakan tawaf kudum, yang yakni tawaf karena baru datang ke Mekah. Yang keenam, wal mabitu bimina lailatul wukuf fi Arafah. Disunahkan menginap di Mina pada malam wukuf di Arafah. Yang ketujuh, disunahkan memakai walubsu izarin waridain abyadani, memakai pakaian yang memakai kain nyamping dan selendang yang berwarna putih keduanya. Yang kesembilan, disunahkan berzikir, jadi memperbanyak zikir. Wal wukuf, yang ke-10 disunahkan wukuf. Yang ke-11 disunahkan berdoa bil mas'alil haram, yaitu berdoa di tanah haram. Ya, ini tadi kita dengarkan yaitu rukun haji, wajib haji, dan sunahnya haji. Sekarang wujubul umroh. Umroh itu ini melaksanakan seperti ibadah haji tapi di lain bulan haji, yakni pada bulan sekarang ini, bulan Suro, bulan Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Syawal. Nah, itu dinamakan umroh. Apa saja wajib-wajibnya umroh? Wujubul umrati ala umratu fardu ainin fil umri maratan kal haji. Jadi umroh itu hukumnya juga fardu ain di dalam satu umur. Selama hidup juga diwajibkan melaksanakan ibadah umroh, yakni pergi ke kota Mekah, yaitu menjalankan ibadah di selain bulan Muharram, di bulan hari raya kurban tersebut. Itu juga diwajibkan seumur satu kali, seperti hanya haji. Wa arkanuha ka arkanihi ilal wukuf bi Arafah. Di rukun-rukunnya umroh itu sama seperti rukun-rukunnya haji. Ilal wukuf di Arafah, kecuali wukuf di Arafah. Sekarang muharramatul haji. Apa saja yang diharamkan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah haji. Jadi, orang yang menjalankan ibadah haji itu diharamkan 9 macam perkara. Yahrumu fil haji tis'atu asya. Jadi diharamkan ketika menjalankan ibadah haji yaitu melakukan 9 perkara. Yang pertama, lubsul mukhid, memakai pakaian yang dijahit. Jadi pakaiannya tidak boleh seperti pakaian yang kita kenakan seperti ini. Jadi pakaiannya yaitu pakaian selendang dan nyamping yang tidak ada jahitannya. Yang kedua, tawtiyatur ro'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati. Jadi yang kedua, bagi laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Jadi kepalanya harus tidak ada songkok atau yang lain, nggak boleh. Tidak boleh memakai penutup kepala. Kalau perempuan tidak boleh yaitu menutup wajahnya. Jadi wajahnya harus kelihatan.
Asalisu tarhilul sya'ri au halquhu. Diharamkan yaitu jungkasi rambut, menyisir rambut, ya, rambut disisir itu haram, tapi tidak boleh memakai sisir. Dan juga diharamkan pula menyukur rambut. Ar-rabi'u taqlimul adhafiri. Diharamkan yaitu memotong kuku. Jadi sebelum berangkat ke Mekah, kalau bisa kuku-kuku yang ada di tangan, jari-jari atau jari-jari tangan atau kaki harus dipotong ketika masih di Indonesia. Atibu yang kelima yaitu haram memakai minyak wangi. Jadi tidak boleh memakai minyak wangi. Asadisu qatlus sayd, diharamkan pula yaitu membunuh hewan-hewan beburon. Yang ketujuh akdu nikah. Ketika haji melaksanakan akad nikah dengan seorang laki-laki, kalau perempuan, atau melaksanakan nikah, yakni sesama orang Indonesia atau dengan negara lain. Diharamkan menjalankan nikah pada saat ibadah haji. Yang kedelapan walwatu, yakni berkumpulnya laki-laki dan perempuan itu haram. Bertemunya laki-laki dan perempuan itu juga diharamkan. Maksudnya bertemu, yakni jima, itu diharamkan. Yang ke-9 al-mubasyarah, yakni saling memegang kulit. Ini laki-laki diharamkan memegang kulit perempuan. Sebaliknya juga perempuan diharamkan memegang kulit laki-laki dengan rasa syahwat, itu tidak boleh. Yang ke-10 qat'u asjaril haram, demikian tadi telah kita ulas tentang ilmu menjalankan ibadah haji, wajibnya haji, rukun haji, wajibatul haji, sunanul haji, wujubul umroh, dan muharramatul haji. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan mudah-mudahan saya dan kita semua senantiasa diberi rezeki yang banyak, yang sekira bisa menjalankan kewajiban ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.